bersaksi, kami boleh dapat memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, waktu dan kesempatan ini. Kau layak Tuhan menerima segala pujian, hormat, kemuliaan sorak-sorai dari kami. Kami percaya Tuhan saat Kau berfirman, kami boleh merasakan Tuhan keyakinan, kepastian. Kami mendapatkan kepastian dan kami bersyukur ya Tuhan, semuanya kami aman, kami kuat, semuanya karena firman Tuhan, semuanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman, mampukan kami dengan dengaran lebih lagi Tuhan dari hari-hari yang lalu. Kuduskan, sucikan seluruh panca indera kami untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biarlah hati kami menjadi tanda yang subur dan kami siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Lewat firman Tuhan ini, urapi hamba-Mu, bersamalah dengan hamba-Mu ya Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam. Firman Tuhan di minggu yang terakhir ini di tahun 2021 di bulan Desember, dari masih Natal, karena ini Natal kedua ya, Matius 2:10-11 dengan judul Kado Natalku yang Terbaik. Sama-sama kita baca Matius 2 ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita melihat kisah tentang orang-orang Majus ya. Di dalam Alkitab itu tidak tertulis ada berapa banyak sih orang Majus yang datang, tapi kita simpulkan dari persembahan yang mereka bawa, kira-kira yang datang itu 3 orang ya. Kira-kira yang datang itu 3 orang. Nah, apa pelajaran penting dari orang-orang Majus ini? Nah, kita belajar untuk boleh memberikan yang terbaik. Orang-orang Majus ini sebenarnya bisa saja hanya melihat, hanya heboh-hebohan, oh itu bintangnya seperti ini ya, oh begini, ini. Tapi mereka ketika mereka melihat bintang itu, mereka sebut itu bintang Natal, dan mereka sebut itu bintang terang ya, bintang terang, bintang yang lain dari yang lain, dan ada tanda spesial dari bintang itu. Nah, yang mau kita pelajari dari sini adalah tentang memberi yang terbaik. Dan memberi yang terbaik ini bercerita tentang memberi apa yang berharga bagiku, apa yang berharga bagi kita, bukan bagi dia ya. Karena bagi dia itu berbeda. Apa yang layak, yang kita anggap layak menurut kita, yang pantas, bahkan ya bukan sekadar atau ala kadarnya. Nah, memberi tidak dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingat, ada balasan dari setiap pemberian kita. Nah, itu yang mau kita pelajari pada siang hari ini. 2 Korintus 9 ayat 6-8 firman Tuhan tentang memberi. Karena ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bicara tentang menabur sedikit ya, akan menuai sedikit juga.
Kalau kita melihat ada orang misalnya ya menabur, memberi persembahan ke gereja 2.000, dia mengharapkan dia mendapatkan tuayan 100.000, ya. Padahal di kantongnya ada yang lebih besar lagi. Tidak bisa, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu orang yang menabur sedikit, maksudnya bukan seperti itu arti menuainya, ya. Menuai masuk yang di dalam pikiran kita. Nah, orang yang menabur sedikit, ya dia akan menerima sedikit juga. Kalau kita tabur sedikit, padahal kita bisa memberi banyak, kita akan menuai sedikit. Jadi kita tidak bisa menyimpan yang besar, tapi berharap dapat yang besar. Gak bisa, ya. Nah, makanya kita sering berpikir kenapa orang sana bisa dapat berkat banyak. Kita nggak tanya sih sama dia, kayak mana, kenapa kau bisa dapat banyak? Harusnya kita bertanya sama orang itu sehingga kita bisa belajar, ya. Kalau kita sama-sama di gereja ini, kita sama-sama memberi, kita perhatikan kok dia lebih banyak berkatnya, ya. Kok sama dia aja terus yang aku lihat ada berkat. Nah, kita tanya, ya, kenapa bisa seperti itu? Karena dia memberi dari, ya, segala kekurangannya, bukan dari segala kelebihannya, atau dari yang itulah sekadarnya gitu. Jadi kita tidak bisa menuduh atau tidak bisa iri atau tidak bisa berpikir kita lebih layak, ya. Jadi orang yang menabur sedikit, itu firman Tuhan jelas berkata dia akan menuai sedikit, ya. Jadi kalau kita hanya memberi sedikit, jangan berharap orang lain akan memberi besar sama kita. Tidak bisa. Karena ini sudah undang-undang dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita memberi dengan terpaksa sampai berhutang kita memberi, kita berharap Tuhan lunasilah hutangku, gak bisa. Ya, kita yang berhutang, kita minta Tuhan yang lunasi hutang kita, gak bisa. Ya, kita itu memberi memang harus dengan sukacita, tidak dengan sedih hati atau karena terpaksa atau terpaksa berhutang demi aku bisa bayar kasih amplop ke pesta sana. Gak bisa seperti itu. Atau sampai bertengkar dengan suami, minta aku butuh ini, minta dulu, nanti aku kesana kayak mana, malu aku nanti. Jangan, ya. Berilah apa yang ada pada kita. Sebelum memberi, berdoa dulu, Tuhan, aku hanya bisa memberi ini, aku serahkan semua kepada Tuhan. Maka lihat, Tuhan akan memberkati, ya. Tuhan akan memberkati kita lebih dari apa yang kita berikan, ya. Banyak orang ke pesta harus berhutang karena dia mau supaya orang pesta ini juga nanti datang ke pestanya, ya. Jadi dia sampai berhutang amplop, berhutang ini, sampai bertengkar dengan suami, harus gitu. Kita belajar untuk memberi dengan sukacita. Jangan sampai kita nangis, jangan sampai kita bertengkar atau terpaksa memberi, ya. Jadi kita belajar sekarang dari orang Majus, kita harus memberi dengan sukacita. Walaupun yang kita beri itu sedikit menurut orang yang menerimanya, tapi karena kita sudah katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku hanya mampu memberi segini. Ampun yang Tuhan, kita harus bawa serta. Kita harus bawa Tuhan dalam pemberian kita supaya motivasi kita benar, ya. Motivasi kita benar, bukan nama kita yang ditinggikan, tapi nama Yesus yang ditinggikan. Nah, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Kita akan berkecukupan dalam segala sesuatu. Ketika kita butuh ada, ya. Gak sampai utang sana, utang sini, gak sampai seperti itu, ya. Kami dulu pernah seperti itu, ya. Tidak, waktu baru-baru menikah jadi pengerja, PK kami hanya 7.000 7.000 sebulan. Padahal ongkos dulu kami di Sukadono,
karena bapak ini pandai main musik, ditarik sana, tarik sini, tarik sana. Jadinya ya putuskanlah Sukardono. Ongkos ke sana aja udah berapa? Ya, 7.000 lah udah dikasih. Bayangkan itu beli beras aja nggak bisa, tapi cukup gitu, cukup. Saya bantulah mama saya jualan di kantin di kampus saya sendiri. Ya, saya harus merendahkan diri di depan teman-teman saya mahasiswa. Demi karena kan kita sudah ambil keputusan untuk melayani. Ya, tiba pas mau sewa rumah masih 700.000 dulu, 650.000 dulu waktu tahun 2000 ya, 2001 lah itu. Susahnya minta ampun mendapatkan itu. Susahnya minta ampun. Tak ada satu orang pun yang membantu kami. Kami pinjam ke sana, pinjam ke sini. Bapak ini sampai nginap sama kawannya, entah siapa itu. Saya bilang, ngapainlah kau ikuti itu? Sekalipun dia katanya hamba Tuhan. Sampai dibawa sana, dibawa sini. Ayo Pak, kita kesini, sini. Ternyata gak dapat. Ya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, kami diajari terus dalam memberi, sampai akhirnya ya kami tidak mengandalkan manusia, dan Tuhan menolong di dalam segala sesuatu. Berat sekali dulu, berat sekali sampai tidak punya, tidak ini, sampai jual semuanya, segala sesuatunya. Tapi di dalam Tuhan, karena kita mau belajar Tuhan ajari lewat peristiwa-peristiwa, akhirnya kita tahu maksud Tuhan itu apa. Ya, ketika mau memberi juga di keluarga, adik saya mau menikah, mereka nggak mau tahu, pokoknya harus beri. Saya bilang di depan tua-tua pula itu. Saya bilang, berapa tuh Paknya untuk intomu? Aku minta maaf ya Tulang, udah kami hanya bisa 50.000. 50.000 untuk pernikahan Intok sendiri. Udah lagi, udah nggak peduli saya. Daripada aku berutang, dari mana aku bayar? PK gajiku segini, dalam hatiku saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku hanya mampu segini, Tuhan tolonglah. Itu baru menikahlah adik saya, itu saya pertama. Diceritain, nggak peduli. Saya belajar lagi memberi dengan sukacita, nggak mau berutang. Saya percaya Tuhan cukupkan. Lambat laun bisa memberi lebih lagi, Kadang kita memberi karena kita gengsi, ya. Marutang petaho, supaya dilihat orang aku tak ini. Sama kami nggak bisa seperti itu. Makanya untuk tempat ini pun susah untuk mau mencicil, mau apa, Tuhan nggak sanggup gitu. Nah, kita belajar lagi dari Tuhan Yesus. Dari Bapa di surga, ya, Bapa memberi anaknya yang tunggal. Allah Bapa di surga begitu mengasihi kita, ya. Kasihnya sempurna karena ada pengorbanan. Mengorbankan nyawa, mengorbankan kalahannya, dan mengorbankan harga dirinya sebagai Tuhan, Raja, Allah yang diurapi, tahta yang bertahta di surga. Nah, Yohanes 3:16 ini harus kita hafal, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu harus kita hafal supaya kita tahu Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan orang yang mengasihi pasti mampu memberi yang terbaik, sekalipun menurut orang tidak baik, tapi dia mampu memberi yang terbaik yang ada padanya. Kita bersyukur diajari oleh Tuhan, ya. Dia adalah Bapa kita yang memberikan hidupnya, yang nyawanya, kealahannya, dikorbankannya untuk menyelamatkan kita karena mengasihi kita. Banyak dari kepercayaan lain yang mencoba untuk membuat pikiran kita ini ragu, ya, tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Tuhan. Dia buat supaya orang Kristen itu tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ingat, hafal ini, Yohanes 3:16. Ini adalah
satu-satunya kunci bahwa Allah itu penuh kasih. Kita harus ingat, Bapa itu mengasihi kita dengan sempurna sampai dia korbankan nyawanya, korbankan harga dirinya untuk menyelamatkan kita. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ini tidak terjadi. Ya, ini tidak terjadi dan kita tidak ada. Karena mereka jatuh dalam dosa, kita ada. Karena mereka mulai beranak cucu dan berkembang memenuhi bumi. Kita ada. Nah, Yesus diberikan mandat. Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia. Firman Allah yang hidup. Jadi dia benar-benar Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia. Nah, selain Bapa kita di surga, selain Tuhan Yesus, ada tokoh-tokoh Alkitab yang memberi dengan sempurna, ya, belajar dari Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang mereka dengar. Itu Habel itu memberi persembahan yang terbaik. Kain tidak mempersembahkan yang terbaik karena tadi dia memberinya dengan sungguh-sungguh. Kenapa aku harus diperintahkan memberi yang terbaik? Udahlah yang ini, yang lebih baik ini mending untukku, gitu. Nah, Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu. Jadi Tuhan menerima persembahan Habel. Nuh juga memberikan persembahan kepada Tuhan ketika Tuhan memulihkan, ya, air bah itu, dan Tuhan memberikan janji lewat pelangi. Abraham ini sangat terkenal sekali. Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini bercerita tentang Yesus, ya, bercerita tentang Yesus. Daud juga memberikan persembahan yang terbaik, korban yang terbaik ketika ada tulah yang menimpa bangsa Israel. Dia memberikan korban yang terbaik di pegunungan Arauna, ya. Di situ Daud memberanikan diri mempersembahkan korban, maka berhentilah tulah itu. Ya, banyak lagi orang Majus, janda dengan 2 peser, ya, jemaat mula-mula, dan perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Nah, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab. Ketika mereka mampu mengasihi Tuhan dan memberi yang terbaik, nama mereka tertulis di Alkitab yang ada di tangan kita. Ya. Nah, begitu juga saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan dan mampu memberi yang terbaik dengan sukacita, maka nama kita juga tertulis dalam bukunya Tuhan. Sedangkan nama tokoh-tokoh ini aja tertulis di Alkitab dan kita dibaca oleh semua orang tanpa terkecuali. Nah, saya yakin kita juga di surga dibaca oleh malaikat-malaikat dan kita terkenal di sana karena ditulis dalam buku kehidupan, ya, buku perbuatan, ada bukunya Tuhan. Nah, apa alasan seseorang memberi yang terbaik? Karena orang itu segalanya dalam hidupnya. Dia mengasihi orang itu. Karena dia sudah berbuat baik kepadanya. Karena dia baik sama aku memberilah yang terbaik. Jadi kayak gak apa ya, gak ada dari Tuhan jadinya. Jadi sesamanya aja yang membalas. Dari Tuhan tidak ada. Nah, dia mau, kenapa orang memberi yang terbaik? Karena dia mau orang itu juga beri yang terbaik nanti, gitu. Sama seperti kita mendatangi pesta itu, kita mau dia juga datang nanti ke pesta kita. Atau ada sesuatu yang terjadi, dia juga kita mau, kita lihat dia datang nanti sama kita. Ya, itulah kita, fokus kita hanya manusia. Kita lupa Tuhan yang sanggup memberi yang terbaik. Nah, alasan seseorang memberi yang terbaik, dia tahu akan janji Tuhan yang tahu, ya. Dia tahu akan janji Tuhan yang tadi, memberi, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak, tidak peduli kepada siapa saja. Nah, orang yang mengasihi, yang harus kita ingat, orang yang mengasihi dia pasti memberi. Tetapi orang yang memberi belum tentu mengasihi. Ya, mungkin kita berpikir ya kan sama, tinggal bolak-balik aja. Tapi kita lihat subjeknya. Orang yang mengasihi pasti
memberi, tetapi orang yang memberi belum tentu mengasihi. Dari mana kita tahu? Dari motivasinya. Ya, seperti tadi, orang yang memberi belum tentu mengasihi. Orang yang memberi bisa saja mengharapkan balasan. Itu yang memberi belum tentu mengasihi. Tapi kalau orang yang mengasihi, dia pasti memberi kepada siapa saja, tidak terbatas kepada orang itu, tidak meminta balasan kepada orang itu. Itu yang perlu kita tahu. Nah, bagaimana dengan kita? Sekali lagi, Yesus itu sebagai teladan dalam memberi, ya. Ketika terjadi kelaparan, ketika orang-orang banyak mengikuti Yesus dalam pelayanannya, 3 hari perjalanan, mereka lapar, merasa lapar dan bekal yang mereka bawa sudah habis. Nah, Yesus itu harus beri makan 5.000 orang, 5.000 kepala keluarga. Dia bawa anak-anaknya juga, dia bawa istrinya juga. Nah, murid-murid bilang, suruh aja mereka pulang Tuhan. Ngapain kita kasih makan? Kalaupun kita kasih makan, uang berapa dikasih? Hanya berapa ininya Tuhan jumlahnya, gak cukup. Mau pergi pun kami beli ke sana jauh kali. Terus kalau kami beli rotinya palingan hanya secuil-secuil, mana mungkin kenyang. Mereka minta Yesus mengusir semua orang-orang itu, pulang kalian semua ke rumah, makan aja di rumah gitu. Tapi Yesus berkata, coba dulu lihat, cari apa ada di sini yang bawa makanan. Ternyata seorang anak kecil, entah gimana caranya bisa dia hemat bontoknya itu. 5 roti dan 2 ikan, hemat sekali, padahal 3 hari perjalanan. Saya aja pun heran, kok bisa anak ini hemat sekali bontoknya. Mungkin dia nggak tahu lah ya bagaimana, kenapa dia bisa, hanya dia sendiri saja yang punya itu, yang lainnya tidak ada. Tapi Tuhanlah yang tahu itu, dan dia mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur untuk makanan itu, bisa memberi makan kepada semua orang, 5.000 kakak. Ya, itu luar biasanya Tuhan, ya. Belajar dari orang Majus, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tadi, belajar memberi dengan sukacita, belajar tidak komplain ketika melihat pemberian orang lain. Ya, kalau dikasihnya seperti ini nggak komplain, kita nggak merepet-repet. Kau kasih yang bagus, kau kasih seperti ini, nggak merepet-repet kita. Belajar untuk tidak iri dengan berkat orang lain. Kita melihat ada ketidakadilan dari Tuhan. Kenapa Tuhan lebih besar yang dia dapat, padahal aku lebih perlu. Kita belajar untuk tidak iri dan kita percaya dengan janji Tuhan. Ini harus kita perbaiki dulu di dalam pikiran kita. Nah, kita masuk ke intinya. Apa kado Natalku yang terbaik? Satu-satunya yang mau diterima oleh Tuhan sebagai persembahan kita adalah Roma 12 ayat 1 dan 2. Satu-satunya persembahan yang akan diterima Tuhan Yesus dari hidup kita adalah yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sama-sama kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Paulus menasehatkan kita. Paulus tahu yang diterima oleh Tuhan adalah tubuh kita, adalah hidup kita, itu yang diterima oleh Tuhan. Memang banyak perkataan orang, emangnya Tuhan itu perlu persembahan kita? Gak perlu, tapi gereja perlu. Orang-orang yang membutuhkan perlu. Gak mungkin kita lempar uang kita, nah Tuhan, dia gak akan perlu itu. Tapi yang dia perlu, yang dia terima dari kita adalah tubuh kita, hidup
hidup kita sebagai kado Natal yang terbaik. Bukan berarti kita letakkan badan kita di meja persembahan ini Tuhan. Bukan. Bukan berarti kita masuk ke meja persembahan itu kita kasih sama Tuhan, Tuhan aku persembahkan tubuhku, diriku. Bukan. Ya. Yang Tuhan minta hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saya sudah pernah khotbahkan ini. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati. Nah, yang berkenan itu maksudnya dia baik, ya, dia dapat membedakan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bukan apa yang baik menurut kita, bukan apa yang sempurna menurut kita, tapi yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang diterima oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk menebus kita. Karena itu kita membalasnya dengan mengembalikan hidup kita, memberi hidup kita, tubuh kita, hati kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita ingat lagi firman Tuhan minggu pertama, ya, tentang persembahan orang Majus. Yang pertama yang harus kita persembahkan dari hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah emas. Ya, kalau ini kita bawa, ya, Tuhan tidak akan terima. Tapi kita mau lihat, emas itu seperti yang kita dengar, emas itu adalah lambang Yesus sebagai raja, ya, lambang Yesus sebagai raja. Nah, sebagai raja berarti karena dia raja, apa yang kita persembahkan? Hidup kita menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, memiliki hati hamba yang selalu rendah hati, yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mau dengar-dengaran, yang mau taat dan mengabdi dengan setia. Kita persembahkan emas. Orang Majus mempersembahkan emas, berarti dia menganggap dirinya adalah hamba dari raja yang lahir ini. Kita juga harus mempersembahkan emas ini, maksudnya karena Yesus sebagai raja, kita harus persembahkan hidup kita untuk mau menjadi hamba Tuhan, untuk mau memiliki hati hamba, lakukan kehendak Tuhan. Lebih lagi dengar-dengaran telinga kita, lebih lagi rendah hati, lebih lagi mau taat, lebih lagi mau setia, mengabdi. Hamba itu mengabdi. Ya, hamba itu mengabdi. Nah, menjadi hamba yang setia, maksudnya dalam Yohanes 4 ayat 34, ini perkataan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Tuhan mau supaya kita senantiasa terkoneksi. Tuhan mau kita senantiasa berdoa. Tuhan mau kita senantiasa membaca firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita senantiasa bersaksi, memberitakan firman Tuhan, Injil, berbuat baik sebagai bukti dari kita sudah mengenal Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan supaya kita hidup benar, hidup kudus, tidak lagi sama dengan dunia, tidak lagi berlaku cemar, tidak mencemari tempat tidur dengan roh-roh kenajisan dan perzinahan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak memberontak, tidak melawan. Itu kehendak Tuhan. Menyelesaikan pekerjaannya apa? Pekerjaan Yesus adalah menyelamatkan orang-orang yang berdosa, menebusnya dengan darahnya. Nah, pekerjaannya kita teruskan. Siapa yang mau kita selamatkan? Lihat di antara keluarga kita, siapa di antara keluarga yang malas beribadah, selamatkan dia, lakukan kehendak Tuhan. Seperti Yesus mengorbankan nyawanya, kita juga seperti itu. Jangan kita biarkan dia mati kau situ, nanti kau mati masuk neraka baru kau tahu. Kita bilang gitu, jangan. Rebut dia, rampas dia. Saya belajar dari tante itu.
dan belajar. Memang sejengkal saja jarak kita dengan maut. Gak tahu kita, hari ini kita ketawa pulang nanti dia ngamar ujung bolbe katanya. Sedangkan kami di keluarga Tagalong aja, tulang saya bilang, ada masa di keluarga kami, oh Tuhan. Sampai gitu dia ngomong. Buat sesungguhnya permasana. Karena gak sanggup menghadapi ini. Ada berita sukacita, ada berita duka cita. Jadi sejengkal saja dan selesaikan pekerjaan Tuhan. Di keluarga kita siapa? Jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Suami yang belum mau dengar-dengaran, ajaklah. Kalau nggak mampu dengan bahasa yang keras, lembutkan hati kita, bahasa yang lembut. Kalau nggak mampu lagi dengan bahasa yang lembut, lebih lagi minta hikmat sama Tuhan. Mungkin ada yang perlu diperbaiki dari sikap kita atau dari karakter kita. Tanya sama Tuhan, Tuhan udah capek aku mau bicara kasar, keras, mau teriak-teriak gak didengar. Sekarang aku udah lembut ngomong, udah pelan, udah kuikuti semua apa katanya, tapi tetap juga capek aku Tuhan. Nah, saat kita angkat tangan, saat kita berserah, Tuhan tunjukkan jalan. Selamatkan bapak-bapak, suami-suami, karena mereka itu kalau diberkati luar biasa nanti rumah tangga kita. Kalau mereka diberkati, diurapi Tuhan, maka berkat itu akan mengalir terus. Mungkin selama ini kita terlalu otoriter, kita yang jadi kepala, ya berubahlah. Mungkin selama ini kita yang lebih populer, sehingga suami terbelakang. Berubahlah. Belajarlah kita tunduk kembali kepada firman Tuhan. Ya. Selesaikan pekerjaan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, harus gercep, gerak cepat. Karena nggak tahu kita mau ini kalau sudah bisa berhasil dibawanya satu, dibawakan lagi yang lain dengan lebih cepat. Belum bertindak pun kita lebih cepat dia, karena dia roh maut. Kita masih bertubuh jasmani, berjalan aja masih ada penghalangnya, terpleset, terpelengkok, terjatuh. Tapi roh itu langsung dia. Gak akan sadar kita, gak akan menyangka. Kita lihat dia sehat-sehat, kok kayak gitu bisa dia terjadi. Kasihani jiwa mereka, rampas dari api neraka. Karena kalau udah di api neraka, gak bisa keluar lagi lah. Mereka ditendang sama malaikat, dicampakkan seperti kayak sampah. Kayak mana kita buang sampah, dicampakkan, gak berharga. Padahal sebenarnya mereka milik Tuhan, ya, ciptaan Tuhan sebenarnya. Jadi saya diingatkan dengan teriakan itu, ternyata nanti itu saya gak tahu lah gimana, berat kali lah tantangannya, sampai semua orang pun teriak-teriak, satu keluarga pun teriak-teriak, kenapa bisa gini Tuhan, kenapa harus di hari Natal ini, kenapa? Dalam Matius 24 dan 45-6, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kita berpikir, orang itu masih sehat, masih kuliahnya dia di situ, duduk-duduk, ketawa-ketawa, masih kedengarnya dia lagu rohani, nyanyi tadi, main gitar. Tapi kok bisa ya? Padahal Tuhan suruh pergi dulu ke sana, ingatkan dia dulu ada sesuatu ini. Karena kita lihat, nggak ada apa-apa kok dia, kok bisa Tuhan ini, salah kali aku, hanya perasaanku saja ini mungkin gitu.
Nah, hamba yang setia dan bijaksana itu dia yang melakukan tugasnya, ya. Dia dilihat oleh Tuhan, didapati tuannya sedang melakukan itu. Ya, sedang melakukan itu. Jadi tidak kita biarkan, tidak kita pasrahkan dia, gitu. Tidak kita pasrahkan. Karena udah sakit kali hati kita, udahlah mampuslah. Kau pulang ke situ, udahlah kau ke situ. Kau kok yang tanggung. Nah, kita susah memang untuk menjadi hamba yang setia ini karena kita nggak bisa berkata seperti itu dengan tanggung jawab, dengan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu yang susahnya. Itu satu hamba Tuhan Hosea itu, apa aja yang Tuhan bilang nurut aja. Itu benar-benar hamba yang lembut, setia, taat. Aduh, taatnya luar biasa lah kalau saya baca Hosea. Sampai heran lah saya, Hosea ini. Apa aja Tuhan bilang, iya Tuhan. Nanti kalau istrimu meninggal jangan kau nangis. Iya Tuhan. Aduh, memang ini luar biasa taat lah ini si Hosea ini. Apa yang Tuhan suruh mau aja. Tapi itulah kenapa dituliskan di Alkitab itu sebagai contoh bagi kita supaya kita benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus didapati oleh Tuhan melakukan kehendak Tuhan ini. Sekalipun berat, sekalipun harus mengorbankan harga diri, mengorbankan waktu, tenaga, harus dilihat Tuhan, kita kerjakan. Bukan kita datang melayani orang itu dengan menganggap kau orang ini. Gak seperti itu. Tapi kita juga berhati-hati karena Tuhan bisa juga tolak kita. Bukan seperti itunya kusuruh. Seperti Musa ya. Tuhan bilang kepada Musa, kau berbicaralah kepada gunung batu ini, maka aku akan mengeluarkan air dari situ. Tapi Musa melawan karena dia emosi di dalam hatinya, dia pukulkan batu itu, memang keluar air. Tapi Tuhan bilang bukan seperti itu tadi caranya. Tapi kau sudah melawan, kata Tuhan. Kadang kita melihat orang yang disuruh Tuhan layani, suruh Tuhan doakan, jumpai, kita udah marah dengan orang, dengan emosi kita buat dengan kasar. Tapi Tuhan bilang datangi, tanya, doakan. Itu aja. Tapi kita dengan emosi kita karena kita disuruh Tuhan, kita merasa Tuhan di pihak kita, tapi kita buat dengan cara yang salah. Saya diingatkan Tuhan tentang cerita Musa ini. Banyak hamba Tuhan disuruh buat yang ini, tapi cara kita yang kita buat ya seperti Musa lah. Oh, ini artinya Tuhan, saya pikir seperti itu. Kadang kita disuruh begini buat ya, tapi kita buat ini. Wah, pulang kok gak damai sejahtera, pulang kok bertengkar, pulang kok kayak diserang. Ternyata Tuhan tidak senang dengan cara kita. Luar biasa Tuhan itu. Kalau kita hamba ya kita harus nurut lah. Gak boleh kita lakukan apa yang kita anggap baik. Ya, jangan kita bilang ku tahu Tuhan yang terbaik, ku tahu Tuhan yang pas. Gak bisa. Selain disuruh, kita juga dilihat Tuhan taat. Yang kedua yang dipersembahkan adalah kemenyan. Yesus sebagai imam besar. Kemenyan adalah lambang Yesus sebagai imam besar. Nah, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Kita harus menjadi pembawa damai. Eirene poyu, menjadi pembawa damai. Dalam Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti kalau kita belum membawa damai,
sebut kita anaknya. Kalau kita membawa damai, baru Tuhan terima kita. Dan Tuhan akan sebut kita anakku. Engkau anakku yang kukasihi. Sama seperti suara dari surga yang kita dengar ketika Yesus keluar dari air sesudah dibaptis. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kita juga seperti itu ketika kita membawa damai. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kenapa? Karena kita membawa damai. Ya, damai di keluarga. Yang pertama, damai di dalam diri kita. Kalau diri kita masih menyimpan kebencian, kepahitan, gak bisa kita berdamai dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan yang lain. Mulai dari diri kita, berdamai dengan diri sendiri. Ampuni hati kita, ampuni diri kita, ampuni pikiran kita yang tadi salah. Jangan biarkan aku sudah salah. Aduh, kenapa aku seperti ini? Aduh, kita hukum diri kita terus, kita hukum pikiran kita terus, kita hukum ya segala tindakan kita. Itu gak bawa damai kita. Berdamai dengan diri sendiri. Aku memaafkan diriku. Kita katakan, aku memaafkan diriku. Aku percaya Tuhan memampukan aku untuk melakukan yang terbaik. Kita berdamai dulu dengan diri kita. Jangan karena kita sudah melakukan kesalahan, kita simpulkan diri kita jahat, kejam. Memang aku kurang ajar, memang aku kok bisa aku kayak gini. Kita kata-katai diri kita. Itu menghukum diri. Segera minta ampun sama Tuhan, selesaikan, berdamai dengan diri kita, supaya kita tidak menyalahkan orang lain, melampiaskannya kepada orang lain. Ya, kita harus mempersembahkan tubuh kita dengan cara membawa damai, siap untuk menjadi pembawa damai di keluarga yang di dalam diri kita yang utama, kemudian dalam keluarga, dan dimanapun kita akan bisa membawa damai. Yang kedua, siap menjadi rumah doa. Efesus 6:18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita berdoa. Yesus sebagai imam besar, dia mendamaikan kita dengan Bapa. Yesus sebagai imam besar, dia juga menjadi pendoa syafaat atas kita, umat-umat pilihannya. Kita juga seperti itu. Kalau orang Kudus mempersembahkan kemenyan lambang Yesus sebagai imam besar, kita juga harus menjadi seperti Yesus, menjadi perantara, menjadi pembawa damai, menjadi rumah doa. Kita tidak berdoa khusus bagi orang-orang yang kita sayangi saja, tapi kita berdoa untuk semua orang yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita lihat, yang ada di sekitar kita, baik juga anak-anak kita lain, orang tua dari anak-anak kita, bahkan semua orang yang dipercayakan kepada kita, termasuk hamba-hamba Tuhan dimanapun. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang nggak tahu harus berbuat apa, apalagi di kota besar. Pandemi ini memaksa mereka untuk menutup gereja, membatasi segala macam. Orang yang kuat di dalam Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Tapi kalau dia tidak mampu, dia ada yang diandalkannya, usahanya, dia mungkin baliklah ke usahanya. Kita sekarang digoncang, makanya kita berdoa untuk semua orang-orang kudus, untuk semua orang-orang percaya, untuk semua jemaat Tuhan berdoa. Kalau kita tidak doakan, nanti mereka ditarik oleh dunia, tinggallah kita. Kalau sudah kita yang tinggal, gak mungkin kita bisa tetap bertahan. Kita pasti ikut juga nanti tergerus. Makanya doakan supaya semakin banyak orang yang berpihak kepada Tuhan, bukan semakin berkurang. Karena kalau nanti tambah sedikit, bagaimana kita? Apakah kita mampu setia? Apakah kita mampu bertahan?
Saya diingatkan Tuhan, ya, ngapain lah Tuhan ku doakan itu? Ya terserah dialah, kalau mau seperti itu ya biarlah, capek gitu ya. Saya bilang sama Tuhan seperti itu. Dan Tuhan bilang seperti tadi, kalau seperti itu semakin bertambah-tambah orang yang melakukan seperti itu, tinggal kau sendiri, pasti nanti kau juga akan mengikuti mereka. Mana tahan kau nanti, pasti nggak bisa setia. Ngeri juga gitu ya, ngeri juga. Sedangkan kita yang vaksin ini aja, karena kita lihat semua orang, ya semua orang udah vaksin, ntar lagi kalau nggak vaksin suruh bayar, pasti kita langsung aja serahkan diri kita. Kita daftarkan, kita kasih KTP kita. Takutnya habis nanti, aku mau yang Sinovac gitu kan. Langsung kita daftarkan. Kita lihat pertama-tama masih sikit, masih tenang kita. Rupanya dibuat lagi yang lebih apa? Udah mulai gerasa gerusu. Dibuat lagi peraturan di pabrik. Gak bisa kerja kalau belum divaksin, habis lah. Akhirnya semua seperti itu. Nah begitulah, kalau kita tidak mendoakan orang-orang kudus, mereka akan tergelincir. Mereka tetap melayani, tetapi sudah mix, sudah campur dengan ajaran dunia. Makanya kita harus berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus, supaya mereka tetap murni dalam pemberitaan firman Tuhan. Kalau mereka sudah mencampuri dengan dunia, mencampuri, menjadi motivator, gawatlah kita. Gak bisa lagi kita bedakan. Ini kayak firman Tuhan, ini kok keras sekali, ini makanan keras, ini sepertinya lebih banyak didengar, lebih banyak ditonton, lebih banyak diikuti. Jadi kita lompat ke sini. Berarti kita masih anak-anak, gak mampu dengan makanan keras, tidak mau dimuridkan. Karena makanan keras firman Tuhan yang murni. Kalau yang susu itu masih didukung-dukung, diajak-ajak, ya, masih dijaga-jaga perasaannya supaya jangan tersinggung. Itu susu, makanan susu. Berarti kita masih anak-anak. Nanti kalau kita kasih tahu firman Tuhan, lari pula dia. Nanti gak jadilah nanti dibayar utangnya karena udah sempat aku kasih pinjam gitu. Jadi kita harus berdoa untuk semua orang-orang percaya, semua hamba-hamba Tuhan seperti Yesus, mendoakan setiap umatnya yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu, kata Tuhan. Bersatu di dalam pengajaran yang benar, satu Tuhan, satu iman, satu roh, satu baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini aja yang udah pakai nama Yahweh udah banyak. Makanya harus dikembalikan lagi nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Jadi kadang kalau saya di Facebook orang komen Tuhan Yahweh memberkati. Aduh, macam mana ceritanya nih, Tuhan Yahweh memberkati. Saya balas Tuhan Yesus Kristus memberkati. Buat nama Tuhan Yesus yang lengkap. Bukan saya anti, memang Yesus itu Yahweh, Yesus itu Elohim, Yesus itu Adonai HaMashiach, Yesus itu Yosua juga HaMashiach. Tapi jangan kita bilang Yahweh, itu hanya gelar saja. Tapi nama yang diberikan kepada anak yang lahir di kandang Betlehem itu adalah nama Yesus, bukan Yahweh, bukan Adonai, bukan Elohim. Yesus. Iblis bertekuk lutut kepada nama Yesus. Makanya harus dikembalikan semuanya. Di GBI banyak yang gak pakai nama Allah lagi, banyak. Makanya diluruskan semuanya, diluruskan. Jadi berdoalah kita Bapak Ibu Saudara untuk semua
orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan. Tidak semua hamba-hamba Tuhan itu melakukan firman Tuhan yang benar. Mereka mencampuri. Makanya kita berdoa jangan sampai kita juga tercemar. Berdoa. Yang ketiga yang dipersembahkan adalah mur, lambang Yesus sebagai Mesias atau yang diurapi. Nah, bagaimana Yesus selama di dunia, itulah yang kita lakukan. Kita siap untuk menyangkal diri. Kita siap untuk pikul salib. Kita siap untuk mengikut Yesus dan menjadi murid. Kita siap untuk rela berkorban seperti Yesus. Ternyata mur ini diambil dari pohon yang bernama Commiphora myrrha. Untuk menghasilkan mur, gom atau resin itu cairan yang akan menghasilkan mur. Itu pohonnya itu berduri, durinya luar biasa tajamnya, dan durinya itu semakin lama semakin panjang. Ternyata dari pohon mur inilah Commiphora myrrha inilah dipakai menjadi mahkota Yesus. Yang dipakai, dipotong, diambil menjadi mahkota Yesus waktu disalib. Dan untuk mengambil murnya ini, itu pohonnya harus dilukai berkali-kali, dilukai semua dilukai. Barulah dia keluar murnya itu. Dan itulah yang dibuat menjadi parfum, obat, balsam dan ritual di Israel. Baunya luar biasa harum. Ini juga parfum yang dipersembahkan oleh perempuan yang meminyaki kaki Yesus dari mur ini, ya, mur ini. Kalau obat di Israel dulu dikatakan balsam. Ya, kita harus siap untuk menyangkal diri. Kita tidak malu menjadi pengikut Yesus. Kita tidak malu menjadi orang percaya. Kita tidak malu untuk berani tampil beda dengan orang-orang dunia. Kita tidak malu untuk mengakui Yesus. Kita mau berdoa, kita mau menunjukkan iman kita, kita tidak malu. Kita sangkal diri kita sangkal keegoisan kita, kesombongan kita sangkal segala kedagingan kita yang mau menjauhkan kita dari Tuhan. Sangkal diri. Diri kita ini maunya angkuh, diri kita ini maunya sombong, diri kita ini maunya dihargai, diri kita ini maunya dihormati oleh banyak orang. Kita harus sangkal diri. Kita kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus. Nah, dari mahkota duri inilah yang menjadi mahkota kehidupan. Di dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji akan menerima mahkota kehidupan dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mahkota duri itu dipakai di kepala kita sebagai persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Itulah mur itu. Siap untuk mengikut Tuhan, dia menyangkal diri, memikul salib, dia mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan. Jadi selama kita menjadi pengikut Yesus, selama kita menjadi orang percaya, kita persembahkan hidup kita sebagai mur, yaitu dimahkotai duri seperti Yesus. Kita mau sangkal diri, kita mau pikul salib, dan kita rela berkorban. Ya, itu yang berkenan di hati Tuhan. Itu yang diterima
oleh Tuhan sebagai persembahan kita, kado Natal kita. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, berjuanglah. Pikulah salib. Aku tidak boleh begini. Aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ada darah Yesus di dalam darahku. Ya, kan setiap bulan kita terima perjamuan kudus. Kita tidak sadar itu cawan yang kita minum, anggur yang kita minum itu ketika ada dalam tubuh kita itu sudah menjadi darah Yesus. Makanya dibilang, apakah kita percaya bahwa cawan yang ada di tangan kita adalah benar-benar darah Kristus yang tercurah untuk bagi pengorbanan, untuk menghapuskan segala dosa kita? Amin, kita bilang. Tapi sesudah habis perjamuan kudus kembali kita berdosa. Darah Yesus itu yang bergoncang dalam diri kita, menggoncang kita, menuduh kita, aku tadi sudah menyucikanmu, menghapuskan dosamu, kenapa kau masukkan lagi dosa itu? Jadi keluar sia-sia, seperti kayak pendarahan kita. Darah itu keluar. Memang enak setiap minggu kita perjamuan kudus, tapi jangan pula kita permainkan Tuhan, berdosa sebelum terima perjamuan, ya kan? Jadi darah Yesus itu sudah ada dalam darah kita. Hanya orang-orang yang mengerti bahwa setiap kita menerima perjamuan kudus itu benar-benar jadi dalam hidup kita. Makanya sebelum kita makan ditanya dulu, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepalamu. Apakah kita percaya roti yang ada di tangan kita adalah benar-benar tubuh Kristus? Amin, kita bilang, tapi kita nggak percaya asal kita makan aja. Itu menjadi tubuh Yesus dalam diri kita. Kita ada di dalam Yesus. Kita nggak sadar. Makanya kita siap untuk berperang ketika kita sudah menerima perjamuan kudus, karena Yesus itu tinggal dalam kita. Tubuhnya itu yang tersalib itu siap untuk menopang kita memikul salib. Makanya nanti kalau terima perjamuan kudus, jawab dengan benar, supaya itu jadi dalam hidup kita. Memang banyaklah yang harus kita buat pembaharuan, perubahan, supaya kita benar-benar layaklah di hadapan Tuhan. Jadi yang diterima oleh Tuhan adalah tubuh kita, persembahan kita, yaitu kita harus menjadi emas, menjadi kemenyan, dan menjadi mur. Tiga itu ada di dalam hidup kita, dalam tubuh kita, yang menandakan Yesus sebagai Raja kita adalah hamba. Yesus sebagai Imam Besar kita juga adalah pembawa damai, yang adalah pendoa syafaat. Ya, Yesus adalah yang diurapi, Mesias, Kristus. Kita juga adalah orang-orang yang diurapi, yang siap untuk menerima mahkota duri, sehingga endingnya mahkota duri diubahkan menjadi mahkota kehidupan. Persiapkan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, Natal ini adalah momen yang indah dan tepat dalam kita memberi dan berbagi kasih. Jangan ditunda, mulai dari suami istri. Minta maaf, saling menghormati, saling menghargai, saling memaafkan, saling mendukung. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Kalau mau keluarga kita diberkati. Ya, berilah dengan sukacita, maka kita akan terima berkat itu dengan sukacita. Tapi memberi harus dua arah. Jangan hanya kepada manusia, tapi Tuhan kita lupakan. Utama dulu Tuhan, baru kita bisa memberi kepada sesama. Dan Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan, aku mau memberi kepada dia. Apa yang harus kuberikan? Tuhan akan ajari. Libatkan Tuhan dalam pemberian kita. Libatkan Tuhan dalam segala perbuatan kita. Maka Tuhan akan senang. Dia akan berjalan bersama dengan kita, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang kita mau, kita kasihlah uang supaya dia senang sama kita, enggak. Malah makin melunjak dia. Aku nggak buat yang baik pun
nanti dikasih uang sama aku. Nah itu nanti pikirannya. Tanya Tuhan, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan dalam kita memberi. Pasti Tuhan akan berkati taburan kita. Dan persiapkan diri, perlengkapi diri kita untuk memasuki tahun 2022. Akan semakin sukar, akan semakin banyak tantangan. Ingat, persembahkan tubuh kita, hidup kita menjadi emas, kemenyan dan mur. Jangan biarkan tahun ini berlalu begitu saja. Jangan tunggu tanggal 31 Desember. Di situ kita momen bersama, jangan tunggu. Kalau bisa setiap hari sebelum berakhir tahun ini, tetap kita bersama sebagai cadangan minyak yang kita siapkan untuk bisa masuk ke tahun yang baru. Jangan sampai kita kehabisan minyak seperti 5 gadis bodoh. Udah menyesal kita nanti, gak bisa berubah, gak bisa diubahkan lagi. Kesempatan yang ada gak bisa lagi ya diambil kalau sudah terbuang. Buat janji sama Tuhan, buat komitmen, terobosan yang memuliakan Tuhan. Tuhan, aku mau menjadikan diriku emas, kemenyan dan mur. Aku persembahkan tubuhku kepada Tuhan. Kita katakan seperti itu. Mampukan aku Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Kalau kita sudah katakan itu, daging kita pasti akan berontak, percayalah. Tapi kalau kita terus berjuang, berkomitmen, Tuhan pasti mampukan kita. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Lihat hatiku
sebelum kami melakukannya. Segala rencana-rencana yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah semuanya itu dihancurkan, digagalkan di dalam nama Yesus. Biarlah mahkota duri yang ada di kepala Yesus itu juga yang ada di kepala kami Tuhan, sehingga kami boleh mengingat pengorbanan Yesus. Mahkota duri yang sudah terpancang, terpacok dalam kepalanya Tuhan, mengingatkan kami supaya pikiran kami tidak lagi memiliki pikiran duniawi, tapi kami boleh kuduskan. Kami boleh ya Tuhan isi dengan firman Tuhan. Mampukan kami memiliki pikiran Kristus, pikiran yang telah disucikan oleh darah Yesus. Segala hati-hati yang mengandung niat jahat, Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu dikeluarkan dari hati kami. Rencana-rencana yang jahat yang ada di hati, dendam, kepahitan, kebencian, masa lalu yang kelam, yang tidak mampu mengampuni, yang masih diungkit-ungkit, mengingat-ingat, biarlah kuasa darah Yesus menghancurkan semuanya itu, membuangnya dari hati kami semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penuhi kami dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami boleh mampu menjadi penggawa damai, dan kami boleh mampu menjadi pendoa-pendoa, menjadi rumah doa Tuhan. Biarlah kami siap untuk memikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri kami. Kami sadar dengan status kami Tuhan, siapa kami di hadapan. Ada tubuh Yesus, ada darah Yesus di dalam hidup kami ini. Kami tidak boleh ya Tuhan cemari dengan perbuatan-perbuatan kami yang jahat. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi firman, untuk mampu melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami jadi hamba-Mu yang setia, sehingga Engkau mendapati kami Tuhan tetap melakukan kehendak-Mu. Tuhan tolong kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kasih karunia Tuhan Yesus dan pertolongan daripada Roh Kudus itulah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, selamatkan kami sehingga kami boleh memasuki tahun baru dengan pengurapan yang baru, dengan roh yang baru, dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru, dengan kehidupan yang baru diberikan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, meteraikan setiap perkataan firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami, datanglah kerajaan di dalam nama Yesus. Haleluya. Surga tanpa
yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada Allah Roh Kudus yang menjadi penolong, guru, pemimpin yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, gembalakanlah kami terus dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memberi persembahan kami mau memberi dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan Yesus pasti akan memberkati kami juga dengan sukacita. Kau memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita melihat warta kita hari ini yang di edisi ke-49 minggu ke-51 26 Desember 2021 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Yehuda Gremar Tubuh 2. Visi kita satu hati bertumbuh dewasa, berbuah dan siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Renungan dalam warta kita dari Ayub 3 ayat 20 sampai 26 dengan judul iman atau ketakutan. Apa yang kita percaya itulah yang akan terjadi, baik iman maupun ketakutan. Renungan firman Tuhan minggu lalu dari tanggal 19 Desember dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 dengan judul Pondasi Kehidupan, dan juga tanggal 24 Desember Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan, tanggal 25 Desember yaitu Immanuel Allah beserta kita. Renungkan kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Kita diberikan minyak, kita diberikan bekal untuk kita memasuki tahun 2022 dengan kekuatan kuasa daripada firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Jangan lupa untuk membaca renungan ini yang kami siapkan bagi Bapak Ibu Saudara dalam warta kita ini. Jangan lupa untuk dibaca. Bawalah ini dalam mesbah doa keluarga kita. Dan jadwal bacaan Alkitab kita hari Senin sampai Minggu depan pagi hari dan malam hari jangan lupa dibaca. Mari terus bersukacita dalam baca firman Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita dengan hikmat perkataan daripada Tuhan Yesus. Jangan lupa tetap dukung dan doakanlah kita tetap berdoa sekalipun kita dalam suasana Natal. Tetap kita berdoa, jangan sampai lupa berdoa ya Bapak Ibu Saudara. 15 topik doa kita ini dan juga doa syafaat kita selama pandemi ini. Dana kas gereja Rp80.000, dana kas diakonia kita Rp100.000, dana kas Natal kita sudah 0 ya. Dan kita akan melihat di situ Lydia. Janji iman kita saya tampilkan di situ ya, semuanya 1 juta. Haleluya. Tak ada saya tulis di sini karena saya sudah buat di slide ya. Nanti kalau kita buat di warta kita terlempar kemana-mana, jadi saya buat lebih bagus di slide aja. Dan ada persembahan persekutuan dari jemaat Tuhan, dari Saudari Mindosi Lagi STH, dari pelayanan Yehuda, dari pelayanan PA1 Ceria El Sadai, dan persembahan ucapan syukur dari keluarga Bapak Hamar-Mare Ibu Ehbor Purba, dari Saudari Yeni Kristina Tolong Banua. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jadwal ibadah kita, ibadah akhir tahun pada hari Jumat tanggal 31 Desember jam 6 sore, ibadah awal tahun hari Sabtu tanggal 1 Januari jam 10 pagi disertai makan kue bersama, dan ibadah raya Minggu pada hari Minggu tanggal 2 Januari jam 10 pagi. Tekan yang janji iman. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya, janji iman kita saya sudah buat di situ. Naikkan lagi. Oke, totalnya tadi 3.370.000 rupiah. Banyak kali ya. Baru kali ini banyak persembahannya, dan semua bisa dipakai untuk
kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberi dengan sukacita, dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Sambil kita nyanyikan lagu ini kembali seperti palungan. Lagunya udah berakhir. Natal ini kita nyanyikan lagi. Surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, yang sudah menolong dan menyertai ya Tuhan dalam ibadah kami di minggu yang terakhir di bulan Desember 2021. Kami bersyukur karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Dan juga memberkati kami dalam puji-pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada-Mu.
Kami boleh dapat memuji kebesaran-Mu, biarlah Tuhan yang disenangkan lewat pujian kami. Kami juga bersyukur buat doa syafaat yang kami boleh panjatkan kepada Tuhan, dan terkhusus buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya dengan doa yang sehati kami naikkan kepada-Mu, maka Tuhan menyatakan mujizat dan pertolongan-Mu bagi gereja Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Berkati juga buat kesaksian juga dari Bu Gembala. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semuanya ada dalam rencana Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan dan penghiburan, oh Tuhan, kepada keluarga besar Tuhan kami, oh Tuhan, yang ada di Jakarta Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan juga Tuhan juga memberkati buat kesaksian juga dari keluarga Bapak kami juga di tempat ini. Mereka bersyukur buat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan bagi keluarga ini, dan juga buat kedua anak mereka juga, Lydia dan juga Tuhan William, yang boleh dapat mengulang tahun di bulan Desember ini. Kiranya Tuhan Kau menolong dan memberkati mereka. Berkati mereka dengan berkat panjang umur dan kesehatan. Angkat juga Tuhan memberkati masa muda, bahkan juga masa depan mereka, sekolah mereka juga Tuhan. Dan membuka iman, percaya, keyakinan mereka, pengharapan mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur kepada firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar firman-Mu termaterai dan terpatri dalam hidup kami. Kami boleh dapat aplikasikan itu dalam hidup kami. Kami boleh dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Sebab itu adalah ibadah kami yang sejati. Sebab itu Tuhan mampukan kami, Engkaulah Allah Roh Kudus yang mengerjakan kemauan itu di dalam hidup kami, untuk kami boleh dapat benar-benar mempraktekkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Apa yang sudah kami dengar kami boleh lakukan, dan itu sebagai kado Natal terbaik bagi kami Tuhan di akhir tahun ini, yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan, menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, buat sudah berkati hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang berkati dan pakai lebih heran lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati juga buat persembahan yang kami boleh berikan di minggu yang terakhir Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Memberkati kami dalam kami dan keuangan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga kami, bahkan juga dalam kesehatan kami Tuhan, masa depan kami, bahkan kebutuhan kami juga untuk tahun baru. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menolong, menyediakan berkat-Mu bagi kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini kepada-Mu. Kami berjalan melangkah, biarlah Tuhan yang menyertai kami dan memagari kami dengan kuasa. Jauhkan kami dari mara dan bahaya. Tapi luar Tuhan lindungi kami, sehingga kami boleh dapat aman dalam naungan-Mu. Jumpakan kami dalam pertemuan ibadah kami di akhir tahun tanggal 31 Desember malam di tempat ini, dan ibadah awal tahun 1 Januari. Biar kami boleh datang dengan penuh sukacita dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memiliki rencana yang indah dan luar biasa bagi kami, bagi masa depan kami, bahkan juga bagi tahun 2022 yang akan kami jalani nanti. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kalau sebentar kami mau pulang, lindungilah kami, baik kami berjalan kaki maupun juga berkendara, yang jauh maupun yang dekat. Tuhan lindungilah sehingga kami dapat aman dalam naungan-Mu. Kami pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada saat yang ini sebelum kami pulang, kami mau terima tarawih dari ucapan berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya selalu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, pulanglah, terima dan bawalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dan pertolongan dari kuat kuasa Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat siang hingga besok, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita percaya di awal yang terbaik di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Terima kasih.
Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus puji syukur hanya bagi Tuhan bersyukur. Oh syukur aku diberikan puji